Ia menampilkan sampel data tersebut dan diketahui terdapat sejumlah nama operator telekomunikasi, diantaranya Telkomsel, Indosat, XL, dan Smartfren. Aduh, Bapak Joni Plate. Pak Joni, Pak, sehat Pak? Bapak sehat? Bapak sehat nggak Pak? Duh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sehat semuanya ya insya Allah. Di tengah keadaan sekarang yang rakyat semakin susah dengan adanya kenaikan harga BBM, ya menteri-menteri Pak Jokowi ini selalu bikin pernyataan-pernyataan yang membuat kita gini, ini digaji sama rakyat ini ya. Ini makan gaji dari uang rakyat, digaji sama Pak Jokowi untuk begini gitu. Apa? Dipekerjakan sama Pak Jokowi untuk begini gitu. Nggak masuk di akal gue gitu. Nih. Ada berita begini nih, Menkominfo nih. Data SIM card bocor, Joni Plate sebut masyarakat harus jaga NIK masing-masing. Woi, Pak Menkominfo yang terhormat, Bapak ini menteri, Pak, yang bikin kebijakan bahwasannya NIK harus ada, nomor induk kependudukan ini harus ada kalau kita daftar SIM card. Itu kan pemerintah, Pak. Mestinya pemerintah menjaga. Sekarang ini, waduh, kok ya enggak, gimana ya Pak ya? Mau bilang Bapak nggak mikir ya mikir. Masa begitu? Aduh, Pak Joni Plate ini juga memang, aduh ya, gimana gitu. Ini pernah ada gitu. Kalau pemerintah bilang hoax ya hoax. Menkominfo dibully netizen. Negara demokrasi tapi mirip komunis. Nah, Bapak ini udah pernah Pak, iya kan? Tapi memang ya Pak ya, kayak otoriter gitu. Kita baca ini dulu ya, data SIM card ini ya.
Bingung gue. Kok bisa ada Menkominfo ngomong begini? Yang bikin kebijakan pemerintah, yang suruh jaga rakyat, Pak. Wah, aduh, Pak Menteri yang terhormat, digaji begini. Sabtu 3 September 2022 Tempo ya. Menanggapi dugaan kebocoran 1,3 miliar data dari proses registrasi SIM card, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengimbau agar masyarakat menjaga data privasinya masing-masing. Data privasi yang dimaksud antara lain adalah data nomor induk kependudukan dan atau NIK dan kartu keluarga. Pak, gimana mau jaganya, Pak? Kasih tahu cara jaganya gitu. Jangan nyuruh jaga tapi nggak ada caranya. Kami mau daftar itu, Pak. Itu diminta. Bocornya itu setelah kami. Terus jaganya gimana? Kami udah daftar SIM card, pakai NIK, pakai kartu keluarga, Pak masuk. Terus yang jaga kami gimana jaganya, Pak? Aduh. Pak, coba pikirkan rakyat, Pak. Masa Bapak nggak mikir sih? Kan Bapak Menteri, digaji gede sama rakyat. Cara melindungi data itu, kata dia, adalah dengan tidak sembarang memberikan NIK kepada orang lain atau pihak ketiga. Harus ada tanggung jawabnya. Jaga NIK kita sendiri, ucap Johnny saat ditemui The Westin Resort Nusa Bali pada Sabtu 3 September 2022. Kan diminta, Pak. Kan diminta, Bapak. Kan waktu daftar SIM card, yang bocor itu daftar SIM cardnya, Pak. Dari SIM card itu diambil. Kan diminta, Pak. Beli SIM card, dipasang, Pak. Dipasang. Nggak bisa dipakai, Pak. Nggak bisa dipakai tuh SIM card. Nggak bisa dipakai. Telepon, SMS, kuota, nggak bisa. Kecuali kita masukin data NIK kita, Pak. Jadi, gemes gue ya. Terus kita jaganya kemana itu, Pak? Menurut Johnny, masyarakat perlu memiliki kontrol akan data yang dimilikinya masing-masing. Tujuannya agar NIK hanya digunakan untuk hal-hal yang dibutuhkan dan terpercaya. Nah, kita udah pakai itu, Pak. Kita nggak mungkin juga ada rakyat. Contohnya saya, nggak mungkin saya pamer-pamer. Wih, NIK gue. Wih, NIK gue. Kan kagak gitu. Ini yang bocor data SIM card, Pak. Data SIM card. Dan perlu Bapak tahu, ya Pak ya. Nggak sedikit orang di Indonesia ini, masyarakat di Indonesia ini, mereka itu mau makanya Pak, pakai SIM card itu nggak usah dipersulit begitu nah Pak. Nggak sedikit orang yang nggak tahu caranya, ya pokoknya nah kasih ke orang beli kartu, ini NIK saya tolong ya diisikan, dibantu karena saya nggak tahu caranya, saya perlu teleponnya. Ini pemerintah model apa sih begini ya Allah? Digaji loh Bapak ini. Saya mau Pak kerja kayak Bapak ini gampang kali Pak. Dia mengatakan jangan sampai persoalan itu menjadi ajang saling menyalahkan pihak satu sama lain. Tidak boleh hanya salah-salahkan, tapi harus cari penyebabnya dan di mana. Kan tutur Johnny Plate, kan udah jelas Pak. Itu berarti data SIM card Pak, yang bocor data SIM card. SIM card. Beliau ini tahu SIM card kan gak ya? Sampai mau nyari, ya Allah, SIM card Pak, kartu handphone itu Pak, yang kecil dimasukin di sini. Data SIM card, no. Ada yang di sini, di samping sini. Ada Pak itu. Itu data SIM. Berarti dari provider Pak, dari itu kan dimintain Pak, itu yang daftar di 444. Iya, 4 kali itu Pak, yang daftar di situ Pak. Lah kalau bocor, siapa yang salah? Nggak boleh saling menyalah-nyalahkan. Salahkan rakyat lagi Pak ya. Wow, enak ya Pak ya. Adapun Kominfo saat ini sedang melakukan audit terkait dugaan kebocoran itu. Namun menurut dia aturan dalam sistem pendaftaran SIM card sudah jelas, yaitu menggunakan NIK sebagai syarat utama. Tetapi yang menjadi persoalan di Indonesia itu adalah penggunaan NIK yang sama untuk beberapa SIM card. Nah, kalau tahu udah masalah, jangan dijadiin syarat Pak. Udah kadung bocor. Jika NIK didaftarkan untuk SIM card pemiliknya, menurut dia akan tetap aman. Tetapi jika digunakan oleh orang lain, maka pihak ketiga bisa menyalahgunakannya. Hal-hal seperti ini disiplin harus kita jaga juga. Yang ujungnya adalah data bocor, kata Johnny. Bicara soal disiplin, Pak. Bicara soal disiplin, jangan cuma nyuntut rakyat untuk disiplin. Jangan dipersulit juga rakyat.
Kalau bocornya dari sono, Pak, emang pemerintah mau tanggung jawab? Yang udah nyata-nyata aja vaksin, pemerintah nggak tanggung jawab. Kayaknya begitu. No, sudah ada no. Sampai kita ke pengadilan. Bapak juga kami gugat di pengadilan Kominfo. Iya, Bapak datang dah ke pengadilan tuh. Iya, kalian mau tahu. Kominfo ini kita salah satu yang kita gugat tuh di pengadilan PDUN. Sebelumnya, kabar kebocoran data pribadi itu diduga telah diperjualbelikan di salah satu situs hacker. Data tersebut merupakan hasil registrasi ulang SIM card yang diunggah oleh sebuah akun bernama Bjorka di forum breachit.to. Nah, Bjorka mengklaim memiliki 1.304.000 1 miliar ini nolnya 9. 1.304.401.300 data registrasi kartu SIM atau sebanyak 87 GB yang berisi nomor induk kependudukan, nomor telepon, operator seluler yang digunakan, dan tanggal penggunaan. Nah, itu bocor dari mana segitu banyaknya, Pak? Tuh, enaknya jadi menteri zaman ini, ya Allah, gampang banget. Akun itu juga mengaku telah membagikan 2 juta data sampel yang telah dikumpulkan dari 2017 hingga 2020. Ia menampilkan sampel data tersebut dan diketahui terdapat sejumlah nama operator telekomunikasi, diantaranya Telkomsel, Indosat, XL, dan Smartfren. Aduh, Bapak Joni Plate. Pak Joni, Pak, sehat, Pak? Bapak sehat? Bapak sehat nggak, Pak? Duh, kenapa jadi rakyat yang disuruh jaga NIK masing-masing? Gimana caranya jaga? Jangan dikasih ke pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Kan ngasihnya ke provider. Itu tanggung jawab nggak? Yang nyuruh ngasih siapa? Gemes gue. Iya, sekarang kita lihat ya, Pak Joni Plate ini apa kata netizen nih? Ya, ini dicuit sama salah satu netizen. Gimana? Ngemengnya kayak nggak pakai mikir. Iya. Kita ke Twitter, guys. Nah, ini ya dari @_theguzel. Gimana ngomongnya kayak nggak bikin mikir. Iya, nah ini harus jaga NIK masing-masing. Pak. Aduh, udah nggak paham gue. Ini berita yang kita baca tadi. Ya, gimana ya? Nih komentarnya nih. Mak, belajar yang pinter ya, Nak, biar jadi orang. Anak, lu yang goblok aja pada jadi pejabat. Lu yang goblok aja pada jadi pejabat kok, Mak. Iya, benar juga. Ya Allah. Lu jadi menteri cuma numpang makan gaji doang, mending mundur aja. Iya kayaknya. Terus gajinya buat apa tuh? Pak Jokowi, daripada Pak subsidi rakyat yang begitu, Pak, dijadiin harga BBM naik, mending yang menteri-menteri begini, Pak. Ini menteri apa sih, Pak? Begini kualitasnya, Pak. Tetaplah jadi pejabat walau nggak bermanfaat. Sat. Ada tuh. Nggak di tengah itu kepanjangannya dari goblok ya, Bang. G di tengah itu kepanjangan dari goblok ya, Bang. Oh iya ya. Kan Joni G Plate. Bukanlah, nggak tahu G-nya itu apa, tapi yang pasti bukan goblok. Tapi sampai dibilang goblok sama netizen kan. Itu menteri mestinya bekerja dengan otak, bukan dengan bacot. Enak beda ngomongnya kayak orang nggak takut dosa. Dosa. Dosa itu iman, sayang. Aduh. Kalau dimaki ala Jawa Timuran pasti bunyinya begini, matamu suwe cok, atau seperti cangkemmu topol cok. Gue bacain doang ya, Pak. Ya itu kalau Jawa Timuran itu gue fasih banget itu. Kalau dimaki ala Jawa Timuran pasti bunyinya begini, matamu suwe cok, atau seperti cangkemmu topol cok. Nah gitu ya. Tetaplah jadi pejabat walaupun tidak berguna. Namanya juga piring, kan tatakan. Ya udah, nggak perlu surat legal lagi kalau gitu. Iya. Tidak bertanggung jawab. Nah,
Yang kebijakannya pemerintah, kenapa rakyat disuruh jaga? Dia yang tidak bisa jaga atau dia yang jual? Nah, jangan-jangan wajah dia udah wajah PD2 Perang Dunia Dunia. Mana ngerti teknologi mutakhir keamanan data. Iya, gimana itu? Perang Dunia 2 dong, keamanan data. Klasik dong ya, dilaminating. Emang sekarang mereka kalau ngomong nggak pernah pakai mikir. Nah, sangat sependapat, bulat-bulat omongannya, seperti menganggap masyarakat memiliki kapasitas berpikir yang sama bodohnya. Nah, berarti masyarakat jauh lebih pintar Pak sebenarnya Pak. Emang nggak punya otak. Kebiasaan nutupi kebohongan. Ifrit Jahannam, pelatih. Jangan salahkan Ifrit. Ifrit itu pernah membantu Nabi Sulaiman. Piring, aduh, otak, udahlah, nggak usah lama-lama nih. Udah, intinya Pak Joni Plate, Menkominfo yang terhormat. Pak, kalau mau ngomong itu Pak ya, memikirkan rakyat gitu Pak. Masyarakat Bapak di Indonesia ini, gak semuanya paham tentang teknologi Pak, termasuk saya. Itu kan kebijakan pemerintah Pak, kebijakan pemerintah untuk masukkan data NIK ke SIM card. Nah, kalau dari sononya bocor, bukan rakyat yang jaga, gimana caranya jaga NIK Pak? Aduh Bapak, gemes gua sama Bapak nih. Dan yang lebih parahnya lagi guys, yang begini ini nerima gaji. Dan akhirnya BBM naik, subsidi, rakyat yang disalahkan. Aduh Pak Jokowi, gimana menterinya Bapak nih Pak? Parah ya Allah. Menkominfo apa nggak mikir sih kalau ngomong? Ya Allah, parah, menggemaskan. Ya udah guys, gitu aja guys, nggak usah lama-lama gue. Aduh, takut emosi gue. Udah ya guys, udah gitu aja. Yang belum subscribe silakan subscribe. Aduh, sampai nggak tega gue, ya Allah. Pak mikirin apa? Pak mikirin rakyat apa Pak? Bapak begitu amat sih Pak. Dan ini rakyat Indonesia liatin dari ya begini, ya Allah. Dosa apa kita nih dapat yang begini-begini mulu, yang ngejabat nih. Udah ya, yang belum subscribe silakan subscribe dah. Komentar yang baik di bawah, selalu share, like dah, pokoknya begitu dah ya. Udah gemes gue. Minta maaf gue kalau ada salah sama rakyat Indonesia, sama pejabat kagak gue. Gak mau minta maaf gue. Bapak begitu amat sih ya. Enggak Pak, kalau Bapak nggak ya udahlah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah ya Allah, parah. Ya apa sih nasib Indonesia begini amat punya menteri ya? Aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Keju asin ya, tapi ini gue mau nyoba yang original karena gue memang ori gitu kayaknya ya kan, nggak mau setting enak, kriuk alhamdulillah. Udah gitu aja, nanti ada yang protes katanya gue ngomong sambil makan, padahal bukan haram juga ya. Ya langsung dipesan, ada nomor teleponnya di bawah. Thank you.